Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem perairan payau atau yang lebih dikenal dengan estuari. Estuari ini merupakan ekosistem peralihan antara perairan sungai atau perairan tawar dan perairan laut, sehingga merupakan salah satu ekosistem yang unik, yang mana biota yang di dalamnya pun akan termasuk salah satu biota yang unik. Nah, estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada pada bagian hilir sungai dan masih berhubungan bebas dengan laut serta menerima masukan air tawar dari daratan. Nah, arus pasang surut sangat dominan pengaruhnya di estuari dibandingkan dengan arus yang ditimbulkan oleh angin. Nah, sehingga perilaku estuari sangat tergantung pada aksi pasang surut dan aliran air tawar yang masuk dari perairan sungai. Estuari ini adalah badan air yang bergerak dinamis sebagai tempat bertemunya air tawar dari sungai dan air asin dari laut, dan adanya perbedaan karakteristik air tawar dan air laut menyebabkan percampuran antar keduanya dapat terjadi dengan sempurna, dan ada juga yang bisa membentuk stratifikasi tergantung besarannya pasang surut di suatu tempat dan juga besarannya aliran sungai yang masuk ke perairan estuari tersebut. Nah, percampuran air menghasilkan sifat fisika lingkungan yang tidak sama dengan perairan sungai maupun laut, dan perubahan terjadi akibat pasang surut mengharuskan organisme yang hidup pada daerah estuari ini harus melakukan penyesuaian secara fisiologis. Nah, kadar salinitas air estuari tergantung pada tiga hal. Yang pertama adalah pasang surut air laut tergantung besarannya, kemudian banyaknya aliran sungai yang masuk ke perairan estuari tersebut, dan yang terakhir adalah tipologi daerah estuari tersebut tentunya sangat menentukan kadar salinitas perairan estuari tersebut. Em, Air laut ini sebenarnya mengandung sekitar 35 part per thousand garam-garam interlaut dalam air, sehingga kerapatannya lebih tinggi dan beratnya lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar, sehingga air asin cenderung di bawah air tawar karena memiliki massa jenis yang lebih berat, sehingga percampuran keduanya kadang tidak sempurna. Nah, terkait dengan zonasi estuari, ada yang hiperhalin, euhalin, sampai dengan perairan air tawar, di mana zonasi ini pada suatu perairan estuari tidak permanen, tergantung mekanisme pasang surut, besarnya pasang surut, maupun tergantung dari jumlah atau massa air tawar yang masuk di perairan estuari tersebut, sehingga kadang secara temporal bahkan bisa terjadi perbedaan dari harian, bahkan perbedaan dalam waktu beberapa jam itu sudah bisa terjadi perubahan letak nilai salinitas pada yang berbeda-beda. Nah, untuk estuari ini ada pengelompokan. Pengelompokan yang pertama itu yaitu estuari berstratifikasi sempurna. Ini adalah tipe estuari dengan stratifikasi salinitas yang kuat dan dicirikan oleh adanya batas yang jelas antara air tawar dan air asin. Estuari tipe ini ditemukan pada sungai-sungai yang besar, sehingga air tawar lebih dominan daripada intrusi air asin dari laut yang dipengaruhi oleh mekanisme pasang surut. Nah, ini umumnya terjadi pada sungai-sungai yang besar karena lebih dominan dibandingkan pasang surut. Kemudian estuari berstratifikasi sedang, tipe ini terjadi akibat adanya gerakan pasang surut yang menyebabkan terjadinya pengadukan pada kolom air hingga terjadi pertukaran air secara vertikal. Di permukaan air air tawar cenderung mengalir keluar, sedangkan air laut merayap masuk ke dari arah bawah. Nah, adanya kedua terjadi percampuran akibat garis isohalin mempunyai arah yang condong keluar. Tipe estuari ini umumnya memiliki keseimbangan antara pasokan air tawar dari sungai dengan masukan air asin dari aktivitas pasang surut. Berbeda dengan tipe yang pertama tadi.
Kemudian yang ketiga adalah estuari homogen vertikal atau campuran sempurna. Bila gerakan pasang surut sangat dominan sehingga cenderung bercampur dengan baik dari atas sampai ke bawah, menyebabkan salinitas perairan estuari itu menjadi homogen secara vertikal. Nah, saat perairan laut surut, maka variasi salinitas lebih dipengaruhi oleh massa air yang didominasi oleh perairan tawar dari sungai, sedangkan saat pasang, masukan air laut sangat menentukan besaran nilai salinitas yang terjadi pada perairan estuari. Nah, tipe estuari ini biasanya terjadi pada muara-muara sungai yang berukuran kecil, berbeda dengan tipe 1 yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada faktor pembatas. Faktor pembatas yang mempengaruhi sebaran distribusi biota di estuari adalah pasang surut. Nah, pada saat pasang naik akan menggeser isohalin ke arah hulu, sebaliknya ke arah hilir saat surut. Nah, arus-arus pasang surut inilah yang berperan penting sebagai pengangkut zat hara dan plankton beserta pengantar organisme menuju dan keluar dari estuari. Salinitas tentunya sangat berfluktuasi akibat masukan air tawar dan air laut pada saat pasang. Nah, pola gradien salinitas ini bervariasi bergantung kepada musim, topografi, pasang surut, dan jumlah air tawar yang masuk. Sementara arus di estuari dominan disebabkan oleh mekanisme pasang surut dari laut dan aliran sungai, tergantung besarannya aliran sungai yang masuk ke perairan estuari tersebut. Nah, faktor yang empat adalah kekeruan. Kekeruan ini menjadi dominan dan menjadi karakter tersendiri dari perairan estuari karena merupakan percampuran massa air dari sungai dan dari perairan laut akibat pasang surut. Kemudian suhu sangat variatif, terutama karena masukan air tawar, di mana air tawar ini lebih sangat fluktuatif suhunya dibandingkan air laut yang relatif konstan. Sementara oksigen terlarut masuknya air tawar dan air laut secara teratur ke dalam estuari bersama-sama dengan pengadukan dan percampuran oleh angin memberikan persediaan oksigen terlarut yang relatif optimal, karena juga biasanya estuari ini merupakan perairan yang dangkal sehingga oksigen terlarut juga optimal terjadi pada ekosistem estuari. Kemudian unsur hara, estuari termasuk perairan yang sangat subur karena menjadi tempat penampungan nutrien yang berasal dari daratan dari berbagai aktivitas-aktivitas manusia. Kemudian sedimen biasanya berasal dari daratan akibat aktivitas lahan di daratan yang masuk melalui aliran sungai dan kemudian bermuara ke estuari. Nah, sedimentasi yang berlebihan tentunya akan berdampak kepada pendangkalan estuari dan tertutupnya habitat-habitat dasar bagi biota bentik, dan jika terjadi terus-menerus tentunya nanti akan membentuk delta sungai akibat penumpukan sedimentasi yang berlebihan. Nah, ini adalah pengelompokan organisme estuari di mana berdasarkan nilai salinitas ada spesies-spesies perairan tawar yang hanya mampu bertahan antara 0 sampai 15 ppt, dan khusus untuk spesies estuari ini memang juga tidak banyak dan akan berada pada kisaran 2 ppt sampai 20 ppt. Nah, sementara yang terlihat melimpah di sini menyebar pada perairan estuari adalah spesies-spesies yang urihalin atau memiliki mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas. Sementara yang paling sedikit adalah spesies-spesies yang stenohalin atau mampu hidup pada kisaran salinitas yang sempit, dan ini berada pada bagian mulut estuari yang berbatasan langsung dengan perairan laut. Inilah yang membentuk keragaman biota yang ada di perairan estuari. Nah, ada pertanyaan, kenapa keanekaragaman organisme estuari rendah? Disebabkan karena ketidakmampuan dari organisme air tawar dalam mentolerir kenaikan salinitas dan ketidakmampuan dari organisme air laut dalam mentolerir penurunan salinitas. Dan yang kedua adalah hanya organisme tertentu saja yang mampu bertahan hidup di perairan estuari. Tentunya harus memiliki kemampuan strategi untuk bertahan hidup pada lingkungan yang berfluktuatif
baik dengan mekanisme fisiologi berupa kemampuan osmoregulasi, tingkah laku, maupun ada modifikasi-modifikasi dari morfologi mereka sehingga mampu hidup pada kisaran estuari yang ekstrim. Nah, adaptasi organisme estuari itu kurang lebih ada tiga, yaitu adaptasi morfologis dengan memiliki rambut atau seta yang menghambat penyumbatan permukaan ruang pernafasan oleh partikel lumpur yang dominan. Kemudian adaptasi fisiologis ini umumnya terkait dengan mekanisme osmoregulasi, dan adaptasi tingkah laku dengan membuat lubang ke dalam lumpur atau ke substrat dasar perairan. Karena kurangnya kemampuan melakukan osmoregulasi ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang sifatnya osmokonformer atau tidak mampu melakukan mekanisme osmoregulasi, sehingga pada saat terjadi perubahan salinitas akan melakukan adaptasi tingkah laku. Ini adalah jaringan makanan pada ekosistem perairan estuari, di mana dimulai dengan kelimpahan nutrien yang kemudian akan mendukung kelimpahan fitoplankton. Kemudian fitoplankton itu sendiri dimanfaatkan oleh zooplankton, dan zooplankton bisa dimanfaatkan oleh biota-biota khas, fauna khas seperti krustasea meliputi udang-udangan, kemudian lobster, kemudian kepiting, dan juga kepiting ini akhirnya juga bisa dimanfaatkan oleh burung maupun ikan-ikan yang berukuran besar dan sebagainya. Dan jika dilihat gambar ini menunjukkan bahwa mekanisme rantai makanan ini cukup kompleks dan akan sangat berbahaya jika terjadi pencemaran, dan akan menyebabkan sebagian besar biota ini akan tercemar melalui mekanisme rantai makanan. Ini adalah berbagai parameter yang kemudian sangat mempengaruhi kelimpahan, distribusi, dan keragaman ikan di perairan estuari, di mana berbagai faktor seperti temperatur atau suhu, kemudian salinitas, kemudian kekuruan yang memang tinggi, dan adanya aktivitas-aktivitas antropogenik maupun masukan dari biota dari perairan tawar maupun juga dari perairan laut. Kemudian ada ketersediaan habitat, ada ketersediaan makanan, ada aktivitas pencemaran, kemudian aktivitas-aktivitas masyarakat yang lain. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi keberadaan, distribusi, kelimpahan, dan keragaman jenis ikan yang berasosiasi di ekosistem perairan estuari. Nah, adapun fungsi dan peran estuari seperti fungsi biologis, kita ketahui sebagai tempat pemijahan, tempat mencari makan, dan tempat pembesaran bagi biota perairan. Misalkan ikan itu biasanya akan memijah di laut yang agak dalam, dan kemudian pada saat masa larva akan terdistribusi pada perairan estuari sampai dengan masa juvenil dan jelang dewasa. Kemudian dia akan kembali lagi ke perairan laut untuk memijah. Nah, siklus ini akan terus berlanjut jika peran estuari tetap maksimal. Kemudian fungsi fisik kita ketahui sebagai filter trap, perangkap sedimen, kemudian fungsi kimia sebagai sumber bahan organik, dan bahkan fungsi sosial ekonomi sebagai pusat kegiatan manusia. Nah, fungsi-fungsi ini tentunya akan berjalan dengan baik jika estuari ini dapat tetap terhindar dari aktivitas antropogenik yang merusak. Nah, aktivitas antropogenik yang merusak itu sendiri adalah seperti pembuangan sampah plastik, pembuangan limbah dari yang limbah organik dari aktivitas manusia, kemudian pembuangan limbah dari aktivitas pertanian, peternakan yang mengandung unsur hara seperti nitrat, fosfat, dan sebagainya, termasuk pembuangan limbah pertambangan yang mengandung logam berat serta sedimentasi. Hal-hal inilah yang kemudian sangat mempengaruhi eksistensi dari ekosistem perairan estuari, sehingga ini jika tidak dikelola dengan baik maka tentunya akan semakin menurunkan mutu estuari dan menurunkan fungsinya dari berbagai hal untuk mendukung kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Bisa belajar lebih banyak tentang ekosistem ini dari buku ekologi perairan maupun ekologi ikan perairan tropis, sehingga bisa menambah wawasan dan lebih mendalami tentang
ekosistem estuari dan seperti apa sebaiknya dikelola. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.